Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel yang membahas tentang perkolaman, perikanan dalam budidaya ikan nila skala rumahan. Oke teman-teman, di depan saya ini satu kolam kosong baru saja saya bersihkan, saya sikat dan sedang saya isi air baru karena ikannya sudah habis teman-teman. Jadi untuk penjualan di bulan suci Ramadan ini alhamdulillah ikannya laris manis dan saya kehabisan stok untuk penjualan ikan konsumsi. Kalau bibit masih ada, kemudian indukan juga masih ada, tapi kalau untuk ikan konsumsi sekarang sedang habis teman-teman. Dan tadi malam itu saya sudah pesan ikan konsumsi ukuran sekilo isi 3-4 ekor dari teman saya. Nah karena stok ikan konsumsi saya sudah habis dan saya tidak punya stok lagi karena kolam yang di belakang rumah kemarin kebanjiran teman-teman, yang rencananya akan saya panen untuk penjualan di bulan suci Ramadan dan untuk lebaran, tapi ikannya sudah hanyut ke sungai, jadi otomatis saya sudah tidak punya stok lagi teman-teman. Dan supaya pelanggan saya itu tidak kecewa, supaya stok ikan selalu ada, makanya saya menghubungi teman untuk mengirim stok ikan konsumsi ke tempat saya ini teman-teman. Oke, kita lihat-lihat buah dulu ya teman-teman. Jadi banyak teman-teman yang tanya, Bang itu buah apa sih namanya? Oke, sekarang saya bakal kasih tahu ke teman-teman semuanya. Jadi yang saya tanam ini adalah buah Erbis atau bisa disebut juga dengan buah Markisa Jumbo teman-teman. Memang buah ini jarang yang punya. Ini termasuk langka untuk di daerah saya. Kalau di tempat teman-teman mungkin ada dan banyak, tapi kalau di daerah saya ini jarang sekali yang punya. Buah Markisa Jumbo ini ada isinya, ada dagingnya. Jadi kalau Markisa biasa yang bulat-bulat itu cuma ada isinya, kalau ini ada dagingnya juga ada isinya teman-teman. Jadi dagingnya itu, ini nanti kalau sudah matang warnanya bakal menguning. Kemudian dagingnya ini rasanya seperti timun suri. Tebel-tebelnya juga hampir sama persis seperti timun suri ya. Teksturnya juga sama, empuk dan lembut seperti itu. Kemudian dalamnya ini murni seperti Markisa biasa, tapi ini lebih seger, lebih manis teman-teman. Ya pokoknya kalau sudah matang enak lah, ini bisa dibikin es buah. Nah ini dagingnya ini bisa dicampur dengan isinya itu nanti kalau sudah matang saya buatkan video teman-teman, supaya teman-teman yang belum tahu bisa tahu juga tentang buah ini. Nah oke, ini sambil menunggu kiriman ikannya teman-teman. Jadi sebelum ikan datang, kolam harus di treatment dulu dengan garam ya teman-teman. Kita kasih garam dulu. Nah pertama-tama airnya nggak perlu tinggi-tinggi supaya kita nggak boros garam teman-teman. Jadi kita pakai garamnya pakai kira-kira aja, kira-kira semuanya merata, agak asin ya. Ini pakai garam krosok teman-teman. Terusan saya beli di pasar, harganya per kilo 5.000 di sini. Ini aerasi sambil dinyalakan. Kemudian air nggak perlu banyak-banyak dulu, secukupnya aja. Yang penting ikan bisa tenggelam ya. Nanti ketika ikan sudah dimasukkan, kemudian baru ditambah air teman-teman. Tujuannya supaya ikan terendam air garam dulu, nanti baru sirkulasinya ini kita buka. Nah ini kita buka nanti teman-teman. Sekarang kita tutup dulu supaya diaduk dulu sama air asinnya ini, garamnya biar merata. Nanti airnya sudah mengandung garam, ikan siap dimasukkan. Nanti ikan yang lecet-lecet, karena semua ikan yang dikirim dari perjalanan atau ketika dipanen itu pasti mengalami lecet-lecet teman-teman. Kalau kita tidak kasih garam seperti ini, nanti ikannya bakal jamuran ya pada lecetnya itu. Nah sebetulnya yang kita anggap jamuran itu adalah ikan sedang proses penyembuhan. Ketika dia lecet, seperti kulit manusia ketika lecet habis jatuh pasti mengalami seperti koreng dulu. Nah itu sama seperti ikan ya teman-teman. Ketika ikan dipanen lecet, kemudian di perjalanan juga kegesek-gesek jadinya lecet, nah pasti bakal timbul seperti jamuran. Nah jamurannya itu adalah koreng teman-teman. Nah supaya cepat sembuh, maka kita bisa bantu pakai penggaraman kolam terlebih dahulu, supaya lecetnya itu tidak infeksi dan tidak menyebar ke seluruh tubuh. Karena kalau nggak kita obati, korengnya bakal menyebar teman-teman.
Oke teman-teman, ini pesanan ikannya sudah datang nih. Ikan nila merah untuk ditaruh di penampungan yang tadi sudah kita bersihkan teman-teman. Ini sedang proses pengambilan ikannya. Dikirim ke neto apa karo ngendi? Neto. Guys, ini di Lampung, Oslo kan. Kawan apa kita? Ini jumbo-jumbo guys. Kita lihat kolam yang tadi sudah kita persiapkan dulu teman-teman. Nah, ini dia, ini kolamnya sudah kita kasih garam, aerasinya sudah kita nyalakan, dan itu ikannya baru diserokin teman-teman. Tuh ikannya baru diserokin guys. Jumbo-jumbo ikannya. Itu pakai tandon 1000 liter. Pakai oksigen murni untuk perjalanannya teman-teman. Proses pengangkutan guys. Nah itu ikannya sudah diangkut. Jadi ini kita pesan 50 kilo aja guys. Nanti kalau habis baru pesan lagi. Sip. Apa aku? Jamur ana. Hilang. Nah, hilang guys. Oke, mantap guys. Nah jadi ini ya teman-teman, ikan nila yang kita beli dari juragan. Ikan ini pasti banyak lecet-lecet atau luka-luka, makanya ini ikan ini sedang penggaraman dulu teman-teman, supaya membantu penyembuhan pada luka-luka ikan nila ini. Terlihat ikannya masih pasif, tidak banyak bergerak. Ini aerasinya kita besarin lagi teman-teman. Nah ini kita rendam dulu sekitar 15 menit. Ini kolamnya sudah kita kasih garam, aerasinya kita perbesar dulu, baru nanti ini kita nyalakan nih teman-teman. Nah, tapi tunggu dulu biar 15 menit dulu, paling tidak bisa membantu penyembuhan ikan nila supaya nanti tidak banyak yang mati ya. Treatment ini sama seperti ketika kita panen ikan nila di kolam pembesaran sebelah sana. Sebelum ikan dipindahkan ke kolam-kolam penampungan ini, biasa kolam penampungan ini kita treatment dulu
kasih garam, aerasinya dinyalakan, baru ikan ditaruh sini teman-teman. Kolam penampungan ini kapasitasnya bisa 100 kilo ya, atau 1 kintal. Tapi ini saya cuma pesen 50 kilo saja, karena ini ikan dari luar ya, jadi kualitas air yang dari asalnya dia sama air yang di sini itu kan beda teman-teman. Jadi supaya tidak terlalu padat dan juga supaya cepat sembuh ini luka-lukanya. Ikan ini tetap kita puasakan dulu sampai 3 hari ya teman-teman. Kolam ini besok kita kasih garam lagi supaya membantu penyembuhannya ya. Jadi tidak cuma sekali doang kasih garamnya, biasanya sampai 3 kali saya teman-teman. 3 hari, pokoknya hari pertama puasa kasih garam, hari kedua puasa kasih garam, hari ketiga puasa kasih garam juga. Untuk ikan yang luka-luka seperti ini nanti sudah pasti mengalami jamuran ya teman-teman. Jadi jamuran itu adalah proses penyembuhan pada luka ikan nila, dimana luka itu sama seperti ketika manusia, seperti kulit kita ketika kita jatuh dan lecet, kemudian bakal mengoreng dan nanti bakal mengering dan sembuh teman-teman. Jadi proses penyembuhan itu hampir sama ya, sama seperti ikan nila. Tapi kalau ikan nila itu proses penyembuhannya seperti jamuran. Nah itu jamur itu sebetulnya adalah koreng teman-teman, korengan dan nanti kering baru sembuh. Tapi juga pasti ada yang infeksi sampai menyebar ke seluruh tubuh dan nantinya bakal membuat ikan tersebut mati. Itu pasti ada, 1-2 ekor pasti ada teman-teman. Jadi buat teman-teman semuanya, saya berbagi pengalaman ini supaya teman-teman tidak kaget ketika membeli ikan dari tempat lain ya. Karena ikan nila ketika proses dipanen, proses perjalanan ataupun dalam proses packing itu pasti mengalami lecet, dan lecet itu bisa menyebabkan seperti timbul jamur ya. Nah jamur itu hanyalah proses penyembuhan pada luka ikan nila seperti korengan, dan itu nanti lama-lama bakal sembuh kalau kita kasih treatment yang benar ya teman-teman. Jadi kolam harus benar-benar steril, tidak boleh ada ikan lain yang lebih sehat. Kolam hanya diisi oleh ikan-ikan yang baru datang saja, dan kolam tersebut seperti yang ini sudah dikasih garam, kemudian aerasinya dijalankan, baru ikan dimasukkan seperti ini ya, supaya minim kematian. Kalau mati pasti ada 1, 2, 3 ekor ya teman-teman, tapi tidak menyeluruh. Inilah perbedaan ikan yang sudah lama di sini dan ikan yang baru datang teman-teman. Kalau yang sudah lama di sini pasti gerak aktif seperti ini juga, seperti yang di sana juga. Nah itu nanti setelah 3 hari baru kelihatan aktifnya ini teman-teman. Ini kalau baru datang sampai 3 hari nanti kita puasakan. Setelah 3 hari baru kita mulai kasih makan sedikit demi sedikit. Nanti pertama kita kasih pakan dari daun pepaya teman-teman. Jadi di sana saya punya 2 pohon pepaya, nanti daunnya bisa kita kasih pakan ke ikan-ikan yang baru datang ini. Ini ikan nila merah semua. Ada 1, 2, 3 ekor yang hitam ya. Nah sudah 15 menit. Ini air mulai kita nyalakan, karena ini airnya baru sedikit tadi teman-teman. Dan ini saya buat batas airnya itu sampai setinggi itu pada garis itu. Nah di sini untuk pipa SLO-nya juga saya pakai yang pendek teman-teman. Jadi pipa SLO-nya pendek seperti ini berbeda dengan yang lain. Kalau yang lain kan agak tinggi-tinggi tuh, jadi otomatis airnya tinggi. Nah pada kolam ini pipa SLO-nya saya ganti yang pendek supaya airnya tidak penuh teman-teman. Jadi untuk membantu proses penyembuhan ikan nila yang terluka atau yang lecet-lecet seperti ini, yang pertama kita kasih kualitas air yang bagus, yang jernih tentunya. Kemudian kita kasih garam, kemudian kita kasih aerasi yang besar ya teman-teman, karena oksigen yang besar itu sangat diperlukan untuk penyembuhan ikan-ikan nila yang luka-luka atau lecet-lecet seperti ini. Nah oke teman-teman, untuk video kali ini sampai di sini saja. Semoga bermanfaat dan menambah inspirasi bagi teman-teman yang mau usaha jualan ikan nila, bisa contoh cara seperti ini. Dan saya Benny Irwan mohon pamit undur diri, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.